Welcome back. Di video sebelumnya kita udah mempelajari bagaimana cara membuat form menggunakan HTML. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari basic dari CSS yang dapat digunakan untuk membuat style atau memperbagus tampilan pada halaman web. Oke, kita langsung aja ya. Pertama kita bikin dulu struktur dari webnya. Mungkin kita bikin daftar halaman untuk daftar isinya dulu. Misalnya kita mau bikin blog gitu ya, terus ada halaman daftar isi, terus ada halaman blog 1, terus ada halaman blog 2, dan ada blog 3. Terus ada halaman about juga ya. Oke. Nah, pertama kita isi dulu daftar isinya. Template HTML5. Oke, kita ubah title-nya daftar isi. Terus di bagian body kita bikin header H1 daftar isi gitu ya. Di bawahnya kita bikin list daftar isinya pakai unordered list ya, UL. Terus listnya misalnya my first blog gitu. Kita cek dulu ya tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini. Ini kita bikin berupa link aja ya, biar nanti kalau diklik dia bisa ke direct ke halaman first blognya langsung. Berarti di sini kita tambahin tag anchor ya. Tag A. Ini kita cut aja ke sini ke dalam tag anchornya. Terus href-nya pakai blok 1. Pakai file blok 1 ini. Kita copy paste aja untuk second block dan third blocknya. Udah. Coba kita cek lagi ya. Oke. Kita klik, nah dia ngedirect langsung ke blok 1 HTML ini ya. Kita klik lagi, ini ke blok 2. Ini ke blok 3. Oke. Sekarang kita isi yang bagian blok 1. Kita gunakan template HTML5 lagi. Ini title-nya my first blog aja. Terus kita bikin header juga di sini. My first blog. Terus kita bikin paragraf. Kita gunain sampel teks aja ya. Caranya ketikin lorem terus angka berapa kata gitu, misalnya 50 kata, langsung tab, yap, jadi. Habis itu kita kasih link buat ke about ya, about author, dengan menggunakan tag anchor ya. href-nya berarti ke about, file about, terus oke. Di bawahnya kita tambahin link untuk ke halaman daftar isi.
gitu ya. Kita cek. Oke, ini dia ya. Kita klik, bisa klik. Nah, kita sekarang kita copy aja untuk blok 2 dan blok 3 nya. Terus kita ganti dengan ini, berarti second. Ini second. Oke. Ini juga. Udah. Entah itu ya. Kita save. Kita cek hasilnya ya. Ini halaman daftar isi. Ini my first block. Ups, kayaknya ini belum di save deh. Nah ya benar. Kalau ada lingkaran putih ini, berarti ini belum kita save. Kita save dulu. Udah. Yap, ini my second block, my third block. Nah, sekarang kita bikin halaman about-nya. Halaman about-nya sama, kita bikin dengan template HTML5, terus ini kita ganti dengan about author. Terus ini kita kasih header H1 juga. Udah, terus di bawahnya kita tambahin juga elemen paragraf, bikin sampel teks aja, misalnya jumlah katanya 70. Tab. Oke. Di bawahnya kita tambahin link buat ke daftar isi ya. Oke, gitu ya. Sip, kita cek lagi udah di save semua. Oke, ini dia. Kembali ke daftar isi, first block, my second block, my third block. Oke, struktur HTML-nya udah jadi ya, struktur webnya udah jadi. Sekarang kita mulai mengubah style menggunakan CSS ya. Nah, ada 3 cara penulisan CSS. Yang pertama itu kita bikin style CSS-nya sebagai atribut dari tag, atribut elemen. Misalnya seperti ini. Aku ingin mengubah warna dari about order ini ya. Aku hanya ingin merubah warna ini aja. Maka aku bisa bikin stylenya di sini sebagai atribut dari H1. Langsung aja ketikin style, terus kita pilih key-nya color karena kita ingin merubah warna dari tulisan about author ini. Terus misalnya aku pilih blue ya. Kita save. Kita cek hasilnya sini ya. Nah, maka tulisan ini udah berubah warnanya menjadi warna biru gitu. Sedangkan yang lainnya tetap warna hitam ya. Ini tetap warna hitam, ini tetap warna hitam gitu. Nah, lalu bagaimana kalau aku ingin merubah style dari warna link ini? Jangan warna deh. Misalnya aku ingin menghilangkan underline atau garis bawah dari link ini gitu ya. Caranya bisa dengan seperti tadi. Misalnya aku bikin style di sini sebagai atribut dari
tag anchor ini ya. Style, colornya diubah. Oh jangan color, apa namanya tuh, text decoration ya. Text decorationnya kita jadiin none biar underline-nya hilang, kehapus gitu. Kita cek. Nah, underline-nya hilang ya. Kita minimize aja biar gampang melihat perubahannya ya. Oke, gitu. Nah, sorry. Ya. Nah, kita juga bisa, kan ini hanya link pertama aja yang udah dikasih style. Kita lakukan juga dengan link kedua, link ketiga, kita save. Nah, maka semua underline di link ini akan hilang gitu ya. Cuman ada cara yang lebih simple lagi, yaitu dengan menaruh style ini di bagian head. Kita hapus lagi ya. Kita undo. Nah, kita balikin lagi ya. Nah, stylenya itu kita bikin di bagian head di sini. Bikin style, text style gitu. Nah, kita langsung targetin elemen mana yang ingin kita beri style gitu. Nah, kan kita mau mengubah style dari elemen anchor ini ya, semua link ini. Nah, kita tinggal targetin di sini bikin A gitu. Artinya semua elemen yang menggunakan anchor, tag anchor ini akan mengikuti style yang akan kita bikin di sini. Nah, setelah itu, setelah kita bikin targetnya atau selektornya, terus kita bikin kurung kurawal, semikolon gitu ya. Kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini berisi deklarator gitu ya. Kita harus mendeklarasikan style apa sih yang akan kita gunakan. Nah, kita bikin key-nya misalnya color ya tadi. Oh, bukan color ya, text decoration. Nah, value-nya apa? Value-nya kita pilih none. Seperti itu, kita save. Kita cek di sini hasilnya. Nah, maka semua elemen anchor, elemen link di sini akan memiliki text decoration none. Underline-nya jadi hilang, nggak ada garis bawah lagi, seperti itu ya. Nah, kayak gitu cara kalau kita ingin mengubah style pada yang ada, elemen-elemen yang ada pada file HTML, pada sebuah file HTML. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin mengubah semua, kita ingin menggunakan style ini pada semua halaman yang kita bikin gitu. Nah, di sini kan di halaman my first blog juga ada elemen link ya, elemen anchor. Terus di sini juga ada. Terus di third blog juga ada, di second blog juga ada. Nah, kita ingin mengimplementasikan style ini pada semua halaman. Caranya kita bikin file baru di sini, file CSS. Misalnya kita kasih nama style, kasih extension CSS. Nah, caranya sama kayak tadi, kita bikin selektornya anchor, terus bikin kurung kurawal. Di dalam kurung kurawalnya berisi deklarasi key dan value. Key-nya text decoration misalnya, value-nya none. Kita save. Nah, terus style ini kita pakai di semua halaman misalnya ya. Maka di sini ini kita komen dulu, Ctrl/ biar dia nggak aktif. Terus di sini kita kasih link untuk menghubungkan file HTML ini dengan file
style CSS ya. Kita bikin link href-nya berarti ke style CSS, ke file style CSS ini ya. Oke, kita save. Kita copy ke semua file HTML kita. Nulis linknya di bagian head ya. Oke, udah di save semua. Coba kita lihat hasilnya. Nah, style yang kita bikin di file CSS ini sudah terimplementasi di semua file HTML ini. Kita cek ya. Di halaman about author, nah ini juga udah terimplementasi. Di halaman first block udah juga. Di halaman second block juga udah. Third block juga udah. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 3 cara penulisan style. Pertama itu di dalam di sini ya. Pertama itu di dalam tagnya. Style itu dibikin sebagai atribut dari tag, atribut dari elemen HTML-nya gitu ya. Jika kita hanya perlu membuat style khusus untuk sebuah elemen aja gitu. Nah, tapi kalau kita ingin mengimplementasikan sebuah style untuk beberapa elemen, beberapa tag pada satu halaman HTML, maka kita bisa bikin stylenya pada bagian head gitu ya. Nah, kalau misalnya kita butuh implementasi style itu pada beberapa file HTML, maka kita bisa bikin CSS-nya itu pada sebuah file CSS aja gitu. Jadi kita bikinin khusus file CSS-nya gitu. Oke, kita lanjutin stylingnya ya. Misalnya di sini kita pengen membuat style pada paragrafnya ini, bagian paragraf. Headernya dulu deh ya. Bagian headernya ini pengen kita bikin style. Kita targetin untuk semua H1 ya, tag H1. Terus bikin kurung kurawal. Terus misalnya kita ingin merubah text align-nya ke kanan. Nah, semua text align-nya menjadi ke kanan. Seperti itu ya. Kita komen lagi. Kita ganti font size-nya aja deh. Font size-nya jadi 30 pixel. Terus font family-nya Arial misalnya. Kita cek. Nah, seperti itu ya. Terus color-nya kita ubah semuanya jadi brown misalnya ya. Seperti itu. Udah, sekarang kita bikin style untuk elemen paragraf ini ya, semua elemen paragraf. Maka kita jadikan selektornya P. Kita deklarasikan stylenya. Font size-nya 12 pixel misalnya. Terus font family-nya juga Arial. Terus apalagi ya, text align-nya right. Terus kita cek dulu.
kecilan ya, kita jadiin 14 deh ya, seperti itu. Terus misalnya kita mau jadiin dia jadi 2 kolom gitu ya, kalau kita kasih kolom countnya 2. Nah jadi seperti ini. Terus kita mau ngatur jarak dari antar 2 kolom ini, kita bisa tuliskan key-nya kolom gap misalnya 30 pixel ya, 40 deh, 40 pixel. Nah jaraknya akan tambah jauh gitu ya, karena kita udah atur di sini 40 pixel. Terus misalnya kita kasih line head-nya 20 pixel gitu. Terus ini kebanyakan ya, 5 aja. Jadi kalau bikin styling itu emang harus nyoba-nyoba aja gitu, mana yang better, mana yang lebih baik. Udah misalnya kita kasih color juga deh, colornya kita pilih dulu black, terus kita sesuaiin di sini segini misalnya. Nah udah. Terus bagian aku mau kasih tahu ada 2 jenis elemen. Yang pertama ada block elemen. Block elemen itu misalnya elemen H1, elemen H2, H3 dan seterusnya. Terus elemen P juga termasuk block elemen. Terus elemen LI ya, list, juga termasuk block elemen. Maksudnya apa? Block elemen itu adalah elemen yang nggak bisa satu baris dengan elemen lainnya. Jadi ketika ada 2 blok elemen, dia akan berada pada baris berbeda seperti itu ya. Nah kalau selanjutnya ada namanya inline elemen. Inline elemen itu seperti elemen anchor ini. Jadi ini kan ada 2 link ya, ada 2 anchor, tapi dia berada pada satu baris gitu ya, inline seperti itu. Nah kalau pada block elemen, kalau kita atur width-nya ya, misalnya bukan width, misalnya margin deh, kita kasih border dulu. Bordernya solid, kita save. Terus border colornya misalnya ini. Terus border width-nya, ntar kita cek dulu aja biar tahu perubahannya gimana ya. Oke udah. Terus border width-nya kita ubah juga jadi 2 pixel misalnya. Nah makin tipis ya, jadi border width itu untuk mengatur ketebalan dari garisnya, line border itu. Kita ubah jadi ini aja deh, gitu.
Terus border radiusnya juga bisa kita ubah menjadi 20% misalnya ya. Kegedean kita ubah jadi 10 aja. Oke, seperti itu ya. Nah, ketika kita kasih paddingnya misalnya 20 pixel, nah maka padding itu akan mengubah jarak antara elemen paragraf ini ke bordernya gitu. Jadi padding itu adalah jarak antara elemen ke bordernya gitu ya. Sedangkan marginnya misalnya 30 pixel. Seperti ini. Margin itu adalah jarak dari border suatu elemen kepada elemen lainnya, seperti itu. Kalau kita inspect biar lebih jelas lagi, coba kita inspect ya. Nah ini, yang warna biru ini adalah elemennya, terus yang warna hijau ini adalah paddingnya, yang warna orange itu adalah marginnya. Coba kita ganti-ganti di sini ya. Misalnya ini kita ubah jadi 50. Nah, paddingnya makin lebar gitu. Terus marginnya kita ubah jadi 100 misalnya biar kelihatan perubahannya. Oke, paddingnya makin lebar ya di sini yang warna orange itu. Seperti itu perbedaan padding sama margin. Nah, sekarang kita coba tes juga di anchor ini ya. Tag anchor ini kita kasih margin, kita kasih border dulu, solid, terus kita kasih paddingnya 10 misalnya, terus kita kasih margin 20 pixel, kita save. Seperti itu. Jadi kalau pada anchor elemen itu kan salah satu dari inline elemen ya. Paddingnya sama, paddingnya itu jarak antara elemen dengan bordernya, jarak atas, bawah, kiri, dan kanannya. Sedangkan marginnya itu berbeda. Kalau di block elemen itu kan marginnya ada di atas, bawah, kiri, dan kanan sisinya ya. Nah kalau untuk inline elemen dia cuma berlaku pada kiri dan kanannya aja. Sedangkan di atas dan bawahnya nggak ada marginnya, seperti itu. Itulah perbedaan antara block dan inline elemen gitu ya. Terus kita bisa ubah nih, misalnya kita ingin anchor tag ini berubah menjadi block elemen, bisa dengan cara mengatur displaynya. Kita ubah menjadi block, kita save. Oke, anchor elemennya udah berubah menjadi block elemen, maka dia nggak bisa berada dalam satu baris lagi dengan tag lainnya gitu. Makanya kembali ke daftar isi ini, pindah ke baris selanjutnya, seperti itu ya. Lalu di sini kalau kita cek, marginnya juga menjadi margin block elemen, ada di bagian atas, bawah, kiri, dan kanan. Oke. Nah untuk padding ini juga kita bisa atur, misalnya kita cuman pengen padding bagian
atas aja, sedangkan bagian lainnya nggak ada padding. Itu bisa kita cek. Nah, ini paddingnya cuman di bagian bawah atas aja, sedangkan di bagian atas kiri kanannya nggak ada padding. Nah, kalau yang ini bukan padding sih sebenarnya, ini space sisa aja gitu. Terus misalnya margin juga bisa kita atur. Marginnya kita cuman pengen yang bagian bawah aja, yang bagian kiri aja gitu ya, left aja. Nah, maka yang marginnya cuman diimplementasikan ke bagian kiri ini aja, sedangkan nih bagian atas bawahnya nggak ada marginnya, seperti ini ya. Ini contoh yang lebih jelas. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat di bagian elemen ini, ketika kita inspect ya, klik kanan, inspect. Nah, di sini kita bisa lihat style yang udah kita bikin. Kita targetkan ke sini misalnya. Nah, ini adalah style yang udah kita bikin sendiri tadi gitu ya, yang style CSS ini. Sedangkan user agent style sheet ini adalah style yang udah default dari browser gitu ya. Nah, karena anchor element ini default stylenya adalah underline ya, text decorationnya itu underline, terus kita ubah menjadi block, maka dia di sini ke unactive gitu ya, berubah menjadi block seperti itu. Dan sebenarnya banyak banget ya key value yang bisa kita pakai pada CSS. Ada font size, font family, text align, column count, dan masih banyak lagi. Itu semua nggak harus dihafalin, teman-teman bisa sambil cari di Google ketika ngerjain proyek gitu ya, ngerjain tugas bagian web. Teman-teman nggak harus ngafalin semuanya, bisa sambil searching aja, googling gitu ya. Oke, gitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.